Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aida, saya mahasiswa keperawatan semester 4 di Stikes Yogyakarta. Sebelumnya, boleh saya tahu Mbak nama Mbak dan identitas Mbak lah intinya. Nama saya Anggita, Ya, umurnya 20 tahun. 20 tahun. Ya. Terus, Sekarang sebagai mahasiswa juga kalau boleh tahu Mbak mahasiswa di mana? di Stikes Notokusumo, Jurusan apa? jurusan farmasi. Wah, sama-sama di bidang kesehatan ya Mbak. Iya. Baik, saya di sini ingin melakukan komunikasi terapeutik mengenai pola hidup bersih dan sehat. Nah, sebelum saya memulai ini, apakah Mbak bersedia jika saya menjelaskan tentang PHBS ini? Oh ya. Mungkin waktunya kira-kira sekitar dari 5 menit sampai 10 menit. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Mbak? Belum. Nah, sebelum memulai ke inti pembahasan, maaf ya Mbak, saya ingin tahu mengenai kebiasaan Mbak sehari-hari. Ya, kesehariannya cuma ya membantu orang tua di rumah masak. Ya keseharian seperti ibu rumah tangga gitu kalau nggak ada kuliah. Pada pertemuan sore kali ini, saya akan membahas tentang PHBS. Nah, pola hidup bersih dan sehat. Nah, kalau Mbak biasanya kalau dalam keseharian sehari-hari selama pandemi ini, Mbak menjaga kebersihan dengan baik nggak? Kalau itu ya alhamdulillah sih. Terus masih sering berkumpul dengan teman-teman, terus memakai masker gitu nggak? Kalau berkumpul dengan teman-teman masih Ya, memakai masker tuh cuma kadang-kadang. kadang-kadang aja ya Mbak. Iya. Nah, di sini ada beberapa macam PHBS. Kalau dalam keseharian itu kita kan tidak jauh dari sampah ya pasti, karena kita juga ikut berkontribusi untuk penyumbang sampah. Nah, yang pertama itu ketika ingin membuang sampah, sebisa mungkin kita pilih-pilih sampah mana yang kira-kira bisa busuk dan sampah mana yang kira-kira bisa didaur ulang. Berarti nanti ketika memilih itu nanti ada sampah daun, sampah plastik, dan sampah kertas maupun sampah kayak baterai dan sebagainya. Itu. Nah, yang kedua yaitu ada cuci tangan. Nah, kalau Mbak sendiri bisa nggak sih cara mencuci tangan yang baik dan benar? Bisa sih awalnya, tapi kalau udah lama nggak dipraktekin agak lupa juga. Lupa. Iya. Mau saya ajarkan Mbak? Oh, boleh. Ya. Sebenarnya cuci tangan yang baik itu menggunakan air mengalir dan sabun, tapi karena kita menggunakan alternatif, jadi kita menggunakan hand sanitizer. Nah Mbak bisa melihat saya, terus nanti bisa mempraktekkan ya. Yang pertama, kedua telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian punggung jari, kemudian ibu jari atau jempol, kemudian ujung kuku. Nah, ini berguna untuk membersihkan seumpama ada kotoran yang berada di ujung kuku kita sehingga bersih. Nah, coba Mbak bisa mempraktekannya. Oh ya. Yang kedua punggung tangan. Tangannya. Ya, Sela-sela jari. ya. Setelah itu Punggung jari jari. kanan kiri ya. Ya. Selanjutnya ibu jari atau jempol. Nah, kemudian ujung kuku. Ujung kuku. Bagus. Saya harap setelah saya memberikan ini untuk berikutnya Mbak bisa mempraktekkan secara terus-menerus agar tidak lupa ya Mbak. Iya. Selanjutnya yaitu bebaskan jentik-jentik. Nah, sebisa mungkin kita kan sekarang berada di lingkungan rumah. Nah, untuk kayak jentik-jentik yang terutama kan pasti di tempat yang tergenang itu dibersihkan agar
tidak terjadi perkembangbiakan jentik-jentik dan menyebabkan perkembangbiakan nyamuk, dan yang paling parah nanti bisa menyebabkan nyamuk Aedes aegypti. Yang selanjutnya yaitu bebaskan dari asap rokok. Nah, karena kita perempuan, sebelumnya maaf ya Mbak ya, saya mau nanya, Ya. Mbak itu maksudnya ngerokok atau tidak? Oh tidak. Nah, bagus karena Mbak tidak merokok. Jadi kita sebagai perempuan, kita juga harus bebas dari asap rokok. Kalau seumpama kayak pacar, orang tua, ataupun teman ketika merokok, sebisa mungkin kita menjauh agar terhindar dari asap rokok itu sendiri. Dan yang terakhir, BAB dan BAK di jamban. Setelah ini kan saya sudah menjelaskan beberapa tentang cara pola hidup yang bersih dan sehat. Saya harap pelajaran materi kali ini bisa diserap dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, tapi sebelumnya saya mau nanya Mbak paham kan dengan apa yang saya jelaskan ini? Ya. Nah, kalau paham, besok kita kontrak waktu kembali. Pertemuan berikutnya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih cara-cara manajemen stres. Sebelum saya pamit undur diri ya Mbak, saya ingin meminta tanda tangan karena ini tugas dari kampus. Jadi saya ingin meminta tanda tangan Mbak dulu ya. Oh ya boleh. Ini Mbak, di sini sama di sini. Sini. Iya. Sama. Di sini Mbak. Sudah. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih juga karena sudah berkontribusi dengan baik. Untuk besok, untuk pertemuan besok itu kira-kira Mbak bisanya pagi, siang atau sore? Paling siang ya, habis zuhur gitu. Siang atau zuhur. Ya. Oke. Kalau begitu besok mungkin sekitar jam 1, kalau nggak jam 2 saya akan kesini lagi untuk kita ngobrol lagi tentang bagaimana sih cara manajemen stres yang baik gitu ya Mbak. Oh ya. Kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.